Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Sore ini, kalau kita membahas ke belakang, sebelum Danu mengaku, 2 tahun berlalu, itu tidak ada ke arah penetapan tersangka. Walaupun banyak informasi-informasi didapat kita dulu, ya. Mulai dari adanya Avanza Putih, pernah dengar dulu ya, NMAX Biru, pergerakan di lampu merah, sketsa wajah, ditangkapnya seseorang di Muara Angke, adanya kado menjelang bulan puasa. Itu semua rentetan-rentetan ke belakang, tetapi tidak ada ke arah penetapan tersangka. Muncul sempat vakum kasus Subang. Setelah ramenya itu, setelah adanya Ibu Dr. Hastri di salah satu channel Deddy Kobuzer, disitulah mulai agak memanas. Bahwa dinyatakan masalah ada DNA asing, 2 DNA asing, dan Ibu Dr. Hastri mengatakan ini harusnya bisa. Ini harusnya bisa loh. Dan pada akhirnya tetap belum ada penetapan tersangka. Dan ujungnya adalah pada saat 19 September di sana, Ramdhanu mengakui di hadapan penyidik. Artinya 2 tahun berlalu sebelum Ramdhanu mengaku, itu masih flat. Ya, masih begitu-begitu saja. Ditemu pemeriksaan saksi lebih dari 100 orang, barang bukti lebih dari ratusan. Ya. Malah dulu sempat ada informasi dari Kabid Humas bahwa ada 10 titik TKP. Ya. Banyak informasi-informasi sebelum itu. Nanti kita bisa mencermati itu semua. Dan pada saat Danu mengaku di tanggal 19, mulailah di sana ada rentetan-rentetan pemeriksaan, ada rentetan-rentetan penentuan tersangka. Ada beberapa saksi yang diperiksa kemudian terus secara maraton. Nah, disinilah mulai terkuak. Pertanyaannya adalah satu sebenarnya. Yang ini sampai sekarang masih misteri. Pertanyaannya adalah, andaikan pada saat itu Danu tidak mengaku, mungkin, mohon maaf ya, mungkin, saya bukan menginikan bahwa, tapi ya, karena memang sebelumnya tidak ada penetapan, kalau saja Danu tidak mengaku, mungkin masih plat-plat juga, ya, ya kan? Oke lah, bahwa disampaikan di Kabid Humas Polda Jabar bahwa sebelum ada pengakuan atau penyerahan saudara Ramdhanu dari pihak kepolisian memang itu sudah disiapkan untuk ditersangkakan. Tapi kembali lagi bahwa awalnya muasalnya dari Danu yang membuka, mengakui di hadapan penyidik. Nah, disitulah mulai diperiksa orang yang disampaikan oleh Danu, diperiksa, Ibu Mimin diperiksa. Pak Yosef belum diperiksa waktu itu. Ibu Mimin yang diperiksa malah. Kemudian Abi yang diperiksa. Pak Yosef belum diperiksa. Pasca penetapan saudara Ramdhanu itu. Pasca Danu mengakui maksud saya. Dan pada saat penetapan tersangka barulah mulailah terkuak, mulailah ada penggeledahan barang-barang di sana. Ada prarekon, ada rekon. Andaikan Danu tidak mengakui, bisa jadi ini, bisa jadi plat. Kita bukan underestimate terhadap pihak penyidik, tetapi bahwa memang kenyataan demikian. 2 tahun berlalu dengan sekian banyak barang bukti, dengan sekian banyak saksi yang diperiksa, tapi kan tidak pernah ada tersangkakan.
Danu mengaku, baru mulai di situ. Makanya kita harus berterima kasih kepada saudara Ramdhanu secara tidak langsung. Dia mau mengakui di hadapan penyidik. Walaupun kita masih penasaran apa dasarnya Danu mengakui di hadapan penyidik. Ya, ini semua jelas adalah ada hal yang memang ada sesuatu di diri Ramdhanu, ada sesuatu. Sehingga Danu mau mengungkapkan seperti itu. Kita ikuti selanjutnya. Bukan hal yang mudah buat klien kami untuk membongkar kasus ini. Karena memang seyogianya sesuai dengan salah satu menjadi pertimbangan kenapa LPSK kemudian mengajukan permohonan JC klien kami ini adalah karena adanya ancaman terhadap Ramdhanu ini. Maka ketika Ramdhanu yang sudah sedemikian luar biasa berani mengungkap kasus ini, tentunya hal ini juga harus kita berikan apresiasi begitu kepada Ramdhanu, karena dengan keberanianlah, dengan kesadaran dirinya, dengan keikhlasan dirinya lah akhirnya dia berani membongkar kasus pembunuhan Subang ini. Sudah mandek kasus ini dan hampir tidak ada titik terang dalam kasus ini begitu. Nah, kemudian dari pengungkapan kasus Subang, alhamdulillah akhirnya terbuka beberapa tindak pidana yang menyertai pembunuhan ini begitu. Baru-baru ini juga klien kami yang lain, yakni saudara Dedi FN begitu, dimintai keterangan oleh penyidik Polda Jabar terkait dengan adanya tindak pidana korupsi atas bantuan operasional sekolah begitu ya bos, yang terjadi di yayasan tempat sekolah ini berada, sekolah yang dikelola yayasan milik saudara Yosep ini begitu ya. Terus kemudian ada lagi tindak pidana OOJ ya, atau obstruction of justice begitu ya, menghalang-halangi proses penyelidikan dan penyidikan. Akhirnya terbongkar setelah tindak pidana pembunuhan ini terbongkar, kemudian mengikuti tindak pidana korupsi terhadap bos bantuan operasional sekolah atas yayasan yang dikelola oleh saudara para tersangka ini. Terus kemudian ada tindak pidana obstruction of justice begitu. Artinya kita semakin terbuka bahwa salah satu berkat dari keberanian Danu dalam mengungkap kasus ini, kasus pembunuhan ini, terungkaplah tindak pidana lain yang memang beberapa tahun mungkin sudah ditutupi oleh para pelaku begitu. Coba bayangkan, dana bos ini kan dana pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat yang memang berhak. Ternyata dalam prakteknya untuk kasus ini ternyata terjadi penyelewengan begitu. Menarik sekali pertanyaan terakhir ini, mencermati belakangan ini adanya pra-peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum atau yang diajukan melalui kuasa hukum dari Mimin, Abi dan Arigi begitu ya, terhadap proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak kepolisian begitu. Nah, pertanyaannya kenapa cuma 3 tersangka saja yang diajukan pra-peradilan, sementara Yosep yang notabene adalah pelaku atau notabene adalah tersangka juga ternyata tidak diajukan pra-peradilan. Ini kenapa begitu? Nah, ini juga menjadi pertanyaan buat kami selaku kuasa hukum Ramdhanu ya. Kenapa hanya 3 orang saja yang diajukan pra-peradilan terhadap proses penetapan tersangka? Kami bisa menyimpulkan bahwa dengan kata lain, ketika Yosep tidak mengajukan pra-peradilan, berarti Yosep mengakui dong atas penetapan tersangka tersebut begitu. Artinya penetapan tersangka yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada Yosep sudah tepat sesuai dengan hukum begitu. Karena kalau penetapan tersangka yang diberikan kepada Yosep ternyata unprocedural atau tidak sesuai dengan hukum, harusnya Yosep mengajukan pra-peradilan. Kan begitu, logika sederhananya kan jadi seperti itu ya. Nah, kenapa ini Yosep tidak mengajukan begitu?
berarti kita juga bisa menganggap bahwa selain penetapan tersangka sudah sesuai dengan hukum, alat bukti yang menjadi syarat sahnya seseorang untuk menjadi ditetapkan sebagai tersangka berarti sudah terpenuhi dalam kasus Yosep, begitu. Nah, terkait dengan 3 orang yang mengajukan pra peradilan ini, kami sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada proses hukum yang berlaku, begitu. Artinya apa? Artinya bahwa undang-undang memberikan hak kepada warga negara jika merasa, ya, dalam kata kutip, jika merasa, saya ulangi, haknya dilanggar oleh pihak tertentu dalam proses penyidikan terkait dengan status tersangka. Undang-undang memberikan ruang untuk itu, begitu. Nah, tinggal dalam prosesnya apakah ternyata nanti dalam proses persidangan itu dikabulkan atau tidak, itu masing-masing nanti kita lihat prosesnya, begitu. Nah, kalaupun nanti ternyata proses pra peradilan itu ternyata penetapan tersangkanya dibatalkan oleh pihak pengadilan, begitu, pihak kepolisian dalam hal ini penyidik bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan ulang dan bisa menetapkan status tersangka sekaligus menahan terhadap 3 pelaku ini. Dan jika ternyata pra peradilannya ditolak, begitu, artinya penetapan tersangka ketiga orang ini adalah sah secara hukum, pihak kepolisian bisa langsung menahan mereka, dan kita mendorong untuk itu. Kenapa? Karena ini ada hak yang dilanggar oleh ketiga tersangka itu, hak korban, hak keluarga korban yang dilanggar oleh para tersangka ini harus diberikan oleh hukum dalam hal ini. Walaupun kita sama paham tentang asas praduga tak bersalah, ya, tapi paling tidak dengan adanya penolakan pra peradilan atas putusan yang diambil oleh majelis nanti, kami menuntut kepada pihak kepolisian agar segera menangkap dan menahan ketiga tersangka tersebut, begitu. Nah, kami berharap kepada kepolisian, kami mendukung pihak kepolisian dalam mengungkap kasus ini karena kami juga meyakini bahwa prosedur yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menetapkan status tersangka terhadap ketiga orang ini menurut kami sudah sesuai dengan prosedur. Kenapa kami bisa katakan seperti itu? Karena ketika kami mengikuti 3 kali rekonstruksi, 2 kali prarekonstruksi dan 1 kali rekonstruksi, di situ jelas bahwa peran masing-masing kelima tersangka ini apa dalam pembunuhan itu jelas sekali. Di situ digambarkan dengan jelas, gamblang dan tuntas peran masing-masing si Danu, Yosep, Arigi, Mimin dan Abi. Jadi saya pikir polisi sudah tepat ketika menetapkan ketiga orang ini sebagai tersangka, begitu, untuk kasus pembunuhan ini, begitu. Tidak ada keraguan kalau menurut kami atas proses penetapan tersangka ini. Jadi secara hukum juga sudah dipenuhi oleh pihak kepolisian, dan kami berharap kepada masyarakat untuk mari kita bersama-sama mendukung pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus ini secara terang benderang agar keadilan terhadap semua pihak terjadi atau terpenuhi di situ. Mungkin itu saja dari kami. Semoga bisa memberikan pencerahan serta gambaran kepada kita semua tentang bagaimana proses hukum yang sedang terjadi terhadap kasus pembunuhan Subang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.